Pernah nggak disepelein sama artis Indonesia mentang-mentang dia artis terus kita cuman konten kreator? Pernah banget lah, Beb. Makanya aku bilang orang yang suka sepele-sepele itu tuh kasihan banget. Apalagi yang nyepelein ini misalnya dia anak artis. Dia jadi artis karena orang tuanya artis itu yang lebih menyebalkan sekali. Jadi suatu ketika aku pernah ya naik Singapore Airlines ketemu orang. Tapi dia tuh mukanya ini sih, kadang-kadang kalian tuh tahu nggak sih yang namanya segala sesuatu tuh ya, kalau kayak red flag, green flag gitu kan, itu kayaknya laki-laki doang, Pak. Cewek juga ada loh yang kayak gitu. Jadi orang ini kalau di kamera atau di TV atau di mana tuh innocent wajahnya, kayak orang yang sopan, ngomongnya lembut. Tapi aku tahu sih kalau dia tuh jealousy-nya ada sama konten kreator kayak kita-kita yang viral gitu ya. Aku spill tipis-tipis ya. Jadi waktu aku ketemu di Singapore Airlines ya, dia kan ada gitu kan, dia sama ibunya dia. Aku tuh perasaan kayak setiap ketemu dia tuh aku selalu respect, aku sapa dia gitu. Kamu tau nggak apa yang terjadi? Dia tuh kan duduk depanku ya. Halo kak, aku bilang kayak gitu. Dan maaf loh, kita tuh sebelumnya udah follow-followan loh di Igoy. Aku sempat di unfollow juga, ya udahlah berarti dia tuh gak suka kan sama aku. Mungkin ya namanya orang itu haknya dia juga kan. Aku tapi masih nyapa dia loh. Baru aja aku sapa sama dia ya, dia tuh langsung kayak, udah ya Lina, aku mau tidur dulu. Padahal aku tuh baru naik dan aku tuh cuma saya hello halo kayak gitu. Dia, udah ya Lina, aku tidur dulu. Ya ampun, dalam hati aku ya, kok orang ini segitu angkuhnya gitu ya. Mannernya itu nggak sesuai. Kalau di TV itu kayak dia tuh orang intelek, orang ini segala macem. Udah gitu ya, akhirnya aku berjanji pada diriku sendiri, aku nggak akan sudi negur dia, tidak akan pernah mau dan tidak akan mau merasa kenal dan berurusan. Suatu ketika aku ketemu tuh di Silet Awards ya, di acara TV juga lah. Dia nyapa aku loh yang nggak ada dosanya. Halo Lina, apa kabar sayang? Kamu makin keren ya, makin ngetop ya, makin ini. Ish, cuy dalam hatiku. Lu siapa sih, ya ampun. Yang bikin aku kesel, Beb, attitude dia tadi nomor 2 lah ya. Nomor 1 itu pencitraan dia tuh loh, yang di TV itu seolah-olah dia tuh yang paling suci, yang paling ini. Makanya netizen ya, jangan percaya dengan orang-orang yang kelihatannya tuh polos, yang kelihatannya tuh baik, yang kelihatannya ini, belum tentu loh. Arogan. Nah terus habis itu ya udah aku diam aja ya, aku ya kayak iya kan aja. Jadi aku kalau di event ada dia tuh paling males. Paling aku tuh kayak yang aku skip banget, terkenal juga enggak ibaratnya, terus juga mentang-mentang karena privilege aja. Terus ternyata konten dia pernah lewat gitu kan di beranda aku. Alamak, kasihan banget ya. Kasian banget nggak ada views. Dan aku sampai dalam hati, bagus lah orang kayak gini nggak ada views, karena dia tuh tidak akan bisa menghargai fans, dia tuh tidak akan bisa menghargai orang yang senang. Kalian tahu nggak, Beb, aku ya setiap ketemu orang ya, dia tuh ngasih aku apa, sampai sekarang di ingatanku masih ku ingat loh. Dari aku SD, waktu aku nggak ada duit, ada yang ngasih aku mie, ada yang ngasih aku makan, aku ingat. Tapi mungkin aku tidak bisa membalas tiap hari karena yang baik sama aku kan banyak ya. Tapi aku bisa mengingat dan aku tuh bersyukur atas sifatku yang seperti itu. Makanya kalau netizen komen aja suka aku lihat profilnya, aku ingat. Yang jahat ku ingat, yang baik ku ingat. Kalau yang jahat itu jadi barometer hidupku. Oh ini komennya, kadang orang jahat itu juga ada benernya loh komen. Makanya aku nggak pernah kan ngelaporin haters gitu. Terus habis itu ya kalau yang bagus suatu saat kalau ketemu aku ingetin kayak gitu. Nah sama kayak orang ini, oh gila ya. Itu guys cerita aku. Makanya ya, kalau kalian, aku tuh dulu suka banget dunia artis ya, kayak tapi pas semenjak banyak yang arogan aku gitu, aku tuh jadi kayak ngerasa kita harus punya value gitu. Kalau kita terkenal, orang tadi itu yang malah ngejilat ngebaikin kita kalau kita punya duit, kalau kita ngetop. Tapi kalau kita bukan siapa-siapa, nobody care, nobody likes. Inilah arti kehidupan, dan Lila Mukherjee nggak akan seperti itu sama kalian. Aku tidak akan ada di sini tanpa kalian. I love you. Pernah nggak disepelein sama artis Indonesia mentang-mentang cerita di penjara yang membuat Lina Mukherjee itu ingat sesuatu yang paling pedih? Kamu tau nggak, Beb? Sebenarnya gini ya, aku tuh ada sih uang ya, tapi saat itu ada orang kan, dia itu kelihatan banget mau panjat sosial. Dia datanglah ke penjara. Dia ngomong kayak gini, kalau kamu butuh apa-apa, kamu bilang aja, anggap aja aku kayak keluarga. Kamu kan nggak punya siapa-siapa. Terus tau nggak, Beb, aku minta KFC ya, aku pengen banget waktu itu kan. Beb, aku pengen banget KFC, boleh nggak kamu belikan aku? Tahu nggak dia jawab apa? Iya, aku kan belum tahu sifat kamu. Masa aku harus beliin kamu KFC sih? Nanti kamu lupa diri kalau udah keluar. Padahal paling berapa sih harga KFC kalau satu ayam ya? Dia ngomong kayak gitu loh. Emang kalau kamu ngasih orang tuh kamu harus tahu sifatnya dulu. Iya sih, soalnya aku tuh sering nolongin orang, tapi nggak tahu diri semuanya, dia bilang kayak gitu. Oh iya, kamu nanti kalau keluar tolong ya tag nama aku, kamu cerita kalau aku tuh ngunjungin kamu ini itu segala macam. Nggak lama kan kita ada wartel sus ya, kita telepon lagi lah. Itu tuh menjatuhkan harga diriku ya. Beb, aku beneran loh Beb, aku pengen banget makan KFC, aku bilang kayak gitu kan. Terus dia tuh bawa masakan dia ya Beb ya. Ya gimana sih, kadang kalau kita dikasih orang kita memang harus menghargai, tapi dari awal aku pikirnya dia pelit aja ya, harapan.
maaf ya Beb, aku nggak bisa beliin kamu KFC. Kan kembali lagi aku nggak tahu sifat kamu. Jadi ya aku nggak bisa keluar uang, dia bilang kayak gitu. Ya dia masak, akhirnya kan masakan dia. Jujur Li ya, aku tuh nggak mau makan kan Beb, karena udah diicip aja tidak meyakinkan. Tapi dia marah-marah gitu, kok kamu nggak makan kayak gitu. Terus habis itu nggak cuman itu aja ceritanya, aku akhirnya ketemu orang kan yang kenal dia. Kamu kenal nggak sama, anggap aja inisialnya Bunga Fangkai ya. Nggak kenal aku sama dia, ngapain, orang dia juga cuman datang ngaku-ngaku fans, ngaku-ngaku ini kelihatan mau pansos. Kenapa? Iya soalnya dia bilang dia selama ini yang ngurusin kamu di penjara. Aku bilang kayak gitu. Gue minta KFC mungkin ibarat mau beliur, dia nggak mau kasih aku bilang kayak gitu. Dia nggak mau lokasi, dia bilang aku harus tahu sifatmu dulu, takut kamu lupa diri. Terus sekarang dia ngaku yang ngurusin aku di penjara. Hello, 1 rupiah pun dia nggak pernah kasih aku. Makanya Beb, aku tuh nggak terlalu ini ya sama orang. Aku mikirnya gini, dia tuh cuma mau pansos aja gitu kan. Makanya dia sering ngetek-ngetek aku kan, kalau misalnya aku bikin VT, kamu ingat nggak sama ini, ingat nggak sama ini. Dalam hatiku nggak tau malu. Maksudnya ya ampun Beb, aku aja nggak kenal orang ya, sering banget. Kak aku lapar, aku kasih uang, ayo ikut aku makan, nggak apa-apa, namanya orang lapar ya. Apalagi ini dia bilang dia ngefans, dia bilang dia pengen usaha-usahanya dia di tag. Terus dia mau ngakuin ngurusin aku, dia cuma ngasih aku makan, itu masakan dia sendiri loh. Dan itu dia ngaku-ngaku teman aku. Maaf kata ya, no, makanannya gak aku habisin, gak aku makan karena aku gak suka. Thanks. Akhirnya Beb, ada Anissa Bahar kan yang aku telepon. Kak aku pengen KFC. Bukan KFC aja yang dibawain Anissa Bahar, sabun, baju, KFC itu sampai muntah kali dibawain. Makanya sampai sekarang aku tidak pernah lupa ya namanya Anissa Bahar. Itu baik banget orang. Saat sekarang pun kalau misalnya dia ada butuh atau apa, nggak mungkin aku misalnya, tapi alhamdulillah dia juga kaya sih. Misalnya gitu loh, pokoknya top deh. Dan itu pasti diganti Tuhan. Aduh, netizen ini salah paham, masa katanya Anissa Bahar yang nggak ngasih aku KFC. Justru aku cerita, makanya VT itu biasa kan Beb, kalau nonton apa-apa itu sampai akhir justru ke Anissa Bahar yang kasih aku KFC. Aku kan minta KFC sama orang-orang tuh nggak mau ngasih aku karena dia bilang aku nggak tahu watak kamu baik apa nggak, ngapain aku beliin. Justru malah habis itu aku ngadu ke Kak Anissa, Kak aku tuh minta KFC nggak dikasih. Dia tuh dari Jakarta ke Palembang pure besuk aku. Jadi Anissa Bahar itu adalah artis yang layak ditiru. Dia itu nggak ada sombong sama sekali, dan dia bisa memanusiakan orang, dan dia tuh bener-bener baik banget sih. Dan aku tuh sampai di penjara tuh nggak sekali loh dia besukin aku, dibawain, Dek kamu mau apa lagi, sabun ini itu gitu. Jadi aku tuh menceritakan ada orang pengen panjat sosial sama aku ya, tapi dia itu Pelita Jaya Harapan. Kalau mau pansos sih harus ngeluarin uang, apalagi cuman KFC kayak gitu loh maksud gue. Udah gitu Beb, sepelita Jaya Harapan kayak gitu, pas aku keluar dia tuh ceritanya fitnah. Dia bilang ke orang dia kasih aku makan terus dan dia kasih aku uang. 1 rupiah pun dia gak pernah kasih aku duit. 1 rupiah loh, tolong dibuktikan kalau dia pernah kasih 1 rupiah. Yang aku kesel, dia udah Pelita Jaya Harapan, aku minta KFC gak dikasih, tapi dia cerita ke orang dia kasih aku makan. Itu yang aku gak seneng Beb, bukannya apa sih. Jadi kayak, lu gak ngasih gue tapi lu cerita ke orang lu yang biayain gue. Jangan pernah ngomong kayak gitu. Nothing, gak ada sama sekali ya, no way. Nah itu yang aku sampai membuat barometer hidupku ketika aku punya. Aku kan makanya gak Pelita Jaya Harapan sama orang kan, karena aku pernah mengalami hal-hal kayak gitu loh. Cuman mau makan aja ya ampun, sampai orang itu bilang, maaf ya aku kan gak tahu sifat kamu baik apa enggak. Itu kan bagi aku ya Allah cuman KFC Beb. Kalian aja kalau makan sama aku KFC sampai perut kalian temual kayak. Intinya kalau kita bisa memberikan makan orang lain, kan kita juga dikasih rezeki dari Tuhan kan. Sebenarnya rezeki yang kita punya itu orang lain tuh berhak loh menikmati rezeki kita. Aduh, netizen ini salah paham.